He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, 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 wow. Anak Tuhan, Kita itu sangat ya, istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming dimanapun. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, sebentar saya akan sampaikan Dabar Elohim yang saya beri judul seperti yang sudah saya kirim posternya, yaitu Lembah Duka Cita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memiliki sebuah cerita, saudara. Sekali waktu ada bus penumpang yang sangat besar dan juga muat banyak penumpang. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebelum bus itu akan berangkat dengan penumpang yang begitu penuh, si sopir ini minum dulu, saudara. Dia mabuk dulu, saudara, di jalan. Nah, kemudian saat dia mabuk, dalam kondisi dia mabuk, saudara, nah sopir ini mengendari kendaraan dan masuk tol dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Banyak penumpangnya yang merasa ketakutan dan teriak-teriak. Nah, ini adalah gambaran, saudara, hanya gara-gara satu orang saja yang bermasalah, yaitu satu orang saja pemimpin yang ada di dalam bis itu yang membawa penumpang banyak, tetapi nyawanya seluruh penumpang termasuk dia itu mengalami bahaya. Betul nggak, saudara? Mengalami bahaya sehingga bisa menyebabkan kematian. Dan yang mati ini bukan hanya sopirnya, saudara, tetapi bisa penumpangnya, bisa kru bisnya sendiri, saudara. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena satu orang ini yang bermasalah. Nah, kalau saya istilahkan, ini orang mau mati ngajak yang lain, kira-kira mau nggak penumpangnya? Enggak. Kalau penumpangnya bilang, waduh terima kasih Pak Sopir, kita mati bareng, kita mati bersama-sama, saya yakin enggak. Dia pasti akan marah-marah dan mungkin dia akan teriak, berhenti, saya turun di sini saja, enggak, dan sebagainya. Nah, itu pun sama yang dialami di dunia sekarang, di gereja-gereja dimanapun, saudara. Satu orang pemimpin itu menentukan seluruh isi jemaat yang dilayaninya. Satu orang pemimpin itu menentukan. Jadi kalau mengajarnya bisa salah, bisa membawa orang celaka semua. Tetapi mengajarnya benar, bisa membawa orang selamat semua. Amin. Nah, saudara, dosa satu orang itu bisa mengakibatkan banyak masalah yang dihadapi. Kita akan lihat dulu di dalam kitab Yehosua. Di dalam kitab Yehosua pasal 7 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Yehosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ke-5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan menyimak dengan baik. Adapun Bani Israel melakukan pelanggaran dalam hal barang bakti atau rampasan, saudara. Dan Akan ben Karmi ben Zabdi ben Serah dari suku Yehuda telah mengambil darah bari bakti itu, sehingga murka Yahweh menyala-nyala terhadap Bani Israel. Dan Yehosua mengirim orang-orang dari Yeriko ke Ai yang terletak di dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka dengan mengatakan, pergilah, naiklah dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu serta mengintai kota itu. Kemudian mereka kembali kepada Yehosua dan berkata kepada, jangan biarkan semua orang ini pergi. Biar kira-kira 2.000 orang atau kira-kira 3.000 orang saja pergi, dan mereka akan menyerang Ai. Jangan membuat semua orang berjuang di sana karena mereka sedikit. Maka berangkatlah sekitar 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri dari hadapan orang Ai. Dan orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka, serta mengejar mereka di depan gerbang kota sampai ke Sebarim. Dan mereka memukulnya di lereng, maka luluhlah hati bangsa itu dan menjadi seperti air. Nah, saudara simak baik-baik, saudara.
hanya gara-gara satu orang bermasalah yang namanya Akan bin Karmi, Akan anaknya Karmi, anaknya Zabdi, anaknya Zerah dari suku Yehuda. Orang Israel kalah. Padahal saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh secara logika nggak mungkin. Kenapa saudara yang dikasih? Satu, Israel itu bangsa pilihan Elohim. Yang kedua, setiap perang selalu dibela Tuhan, dibela oleh Bapak Yahweh, jadi tidak ada yang ditakuti saudara. Justru orang-orang lain yang takut kalau berjumpa dengan orang Israel saudara. Bahkan saat Yosua mengirim orang mengintai Ai saudara, dikatakan apa saudara dikasih Tuhan? Mereka pergilah naik dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu serta mengintai kota itu. Apa yang dia omongin? Kemudian mereka kembali kepada Yosua dan berkata kepadanya, jangan biarkan semua orang ini pergi. Gak usah rame-rame ke sono perang. Cukup 2.000 atau 3.000 orang. Ini sudah meremehkan musuh saudara. Padahal meremehkan musuh sekecil apapun menyebabkan bahaya yang besar. Ini cuma 2 orang. Dia katakan apa? Pergi ngapain? Banyak-banyak rame-rame ke sana ngapain? Karena kota itu kecil, negeri itu kecil, kita cukup 2.000 atau 3.000 orang. Tapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang terjadi saudara? Dikatakan maka berangkatlah sekitar 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri dari hadapan orang Ai. Loh, wong banyak aja dibilang nggak usah, cukup saya sendiri. Tapi begitu maju nggak ada yang berani, bahkan sampai mati. Saudara, ada yang meninggal, ada yang mati. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena dosanya Akan yang menyebabkan. Kenapa sampai seperti itu? Sehingga Bapak Yahweh tidak mau campur tangan. Saya beri satu contoh. Hanya gara-gara satu orang yang namanya Yona, karena dia mau melarikan diri dari hadapan Yahweh, maka seisi kapal kena bencana. Betul saudara? Hanya gara-gara siapa? Satu orang namanya Yona. Padahal Yona itu dalam bahasa Ibrani artinya merpati. Merpati itu identik dengan tulus. Tetapi sekalipun tulus saudara artinya bagus, kalau dia menjauh dari Elohim, semakin menjauh dari kasih Elohim, semakin berbahaya. Dia harusnya ke kanan. Maksudnya ke kanan itu dia ke Niniwe, utusannya diutus ke Niniwe. Tetapi dia menyeberang jauh dari hadapan Yahweh. Semakin jauh dari Tuhan, semakin punya masalah besar. Makanya kalau orang semakin jauh dari Elohim, semakin banyak masalahnya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, begini gambarannya saudara. Sekarang ini terkenal dengan istilah jaga jarak. Betul nggak saudara? Kita harus jaga jarak sama orang, tapi kita tidak boleh jaga jarak sama Tuhan. Justru semakin mendekat sama Tuhan. Sama orang bisa jaga jarak saudara, tetapi kalau sama Elohim kita justru harus semakin mendekat. Amin saudara. Semakin jaga jarak seperti yang dialami Yona, satu kapalnya bisa berbahaya. Saudara, hanya satu orang Yona. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab suci kanan, dosa itu bisa membawa petaka. Hanya dosa saudara. Yang berdosa satu orang, yang berdampak banyak orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab Galatim atau Galati 5 ayat 9 dikatakan, Me'at seor yahapit etkal ha'arisa, yang artinya sedikit ragi menghampiri seluruh adonan. Hanya sedikit dosa saudara, tetapi menghampiri seluruh adonan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau nggak percaya coba saudara membuat adonan. Nah, kalau membuat roti, saudara dibuat adonan, terus dikasih yang agak lebih sedikit. Wong kadang kita masak garamnya kelebihan dikit saja sudah bilang keasinan. Betul nggak saudara? Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sedikit ragi saja menghamiri adonan. Artinya sedikit dosa itu bisa menentukan seluruh tubuh. Saya beri contoh begini saudara. Ini ada HP. HP ini punyanya Pak Nowo. Atau dompet lah. Atau HP atau jam lah saudara. Kemudian saya ambil ini punya Pak Nowo nih. Udah. Yang ngambil apanya? Tangan saya. Tapi Pak Nowo bilang, waduh, HP saya diambil tangannya Pak Nowo. Enggak saudara. Pasti bilang
diambil pamor. Seluruh tubuh saya kena. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara yang dikasih, wah itu ada orang lagi mandi, saya ngintip. Yang ngintip apanya? Matanya. Orang yang tahu, waduh itu gembala kopeng lagi ngintip matanya. Nggak mungkin matanya, tapi seluruh tubuhnya. Saudara. Artinya sedikit dosa itu bisa menyebabkan seluruh tubuh kena dampaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lihat lanjutkan saudara. Nah, dosa akan Ben Karmi, Ben Sabdi, Ben Zerah dari suku Yehuda seperti tadi, ini mengerikan saudara. Kalau kita lihat saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ayat 19 ya. Ayat 19, ini lompat ke ayat 19, pasal 7 ayat 9. Kemudian berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, aku minta kepadamu, berikanlah kemuliaan kepada Yahweh Elohim Israel, dan mengucap syukurlah kepadanya, dan ceritakanlah kepadaku apa yang telah engkau perbuat. Jangan menyembunyikan ini daripadaku. Yosua sambil ngomong begitu, kamu sini anakku, kamu ngomong, kamu jujur ngomong, apa yang kamu sembunyikan? Kenapa sampai dampaknya orang Israel hanya melawan orang sedikit aja bisa kalah? Kemudian saudara lihat ayat 20 ya, lanjutkan ya, ayat 20. Lalu akan menjawab Yosua dan berkata, benar aku telah berdosa melawan Yahweh Elohim Israel, dan inilah yang telah aku lakukan. Ketika aku melihat di antara barang-barang jarahan itu ada jubah yang indah. Nah, matanya ini tergoda dengan jubah yang indah. Dan ini banyak saudara. Kita ini makanya kalau ke mall, coba pakai kacamata yang gelap. Jadi lihat baju bagus ya matanya hitam. Cincin berlian ya tetap hitam. Jadi nggak tergoda saudara yang dikasih oleh lihatnya, kuenya keren, jebol undi. Nah, tetap hitam saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh di sini dikatakan apa? Aku melihat jubah yang indah buatan Sinear. Saya yakin berarti jubah itu sangat istimewa, saudara. Terkenal. Kalau sekarang mungkin, wah aku lihat batik Pekalongan yang luar biasa. Mungkin begitu, saudara. Atau gaun yang indah. Kemudian, dan 200 sikal perak dan sebatang kapak emas seberat 50 sikal. Lalu aku menginginkannya. Maka aku mengambil semuanya, dan lihatlah semuanya itu disembunyikan di dalam tanah di tengah-tengah kemahku, dan perak itu di bawahnya. Nah saudara, ternyata yang pertama yang diambil jubah yang sangat indah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh ini sangat luar biasa. Dia melihat, wah tahu barang. Yang kedua 200 sikal perak. Nah, satu sikal itu 313 gram satu sikalnya. Berarti kalau 200 sikal perak itu kali 13 sekitar 2600 gram. Berarti 2,6 kilo peraknya yang dia temukan, saudara. Kemudian dia melihat apalagi saudara, kapak emas 50 sikal. Kapak tapi bentuknya emas, dibuat dari emas. Nah, satu sikal tadi saya bilang satu sikal itu 13 gram. Jadi 50 kali 13 berarti 1150 gram. Berarti emasnya hampir 1 kilo. Kapak ini beratnya hampir 1 kilo, 1 kilo lebih ya. Ini yang diambil. Wajar kalau dia tergoda begitu barang-barang yang indah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Ibu, begitu luar biasanya yang diambil. Tetapi kitab suci mencatat upah dosa itu maut. Saudara, upah dosa itu maut. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, lihat ayat 14 ya. Menaik ayat 14. Ayat 14-nya dikatakan, maka besok pagi kamu harus dibawa mendekat menurut suku-sukumu, dan bagilah suku yang Yahweh ambil haruslah tampil menurut kaum-kaumnya, dan kaum yang Yahweh ambil haruslah tampil menurut keluarga-keluarganya. Dan keluarga yang Yahweh ambil haruslah tampil demi seorang. Dan akan terjadi dia yang didapati bersama barang bakti haruslah dia dibakar dengan api. Dan dia dan segala yang ada padanya, karena dia telah melanggar perjanjian Yahweh, dan karena dia telah berbuat aib di Israel. Nah, upah dosa itu maut. Jauh lebih mengerikan, saudara. Ini zaman dulu orang kamu salah dihukum. Ibaratnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, makanya dikatakan upah dosa itu maut.
Kekudusan itu bisa mengembalikan kasih Elohim. Kita lihat ya, ayat masih naik ayat 13 ya, masih di ayat yang sama. Bangkitlah, kuduskanlah umat itu, dan engkau harus berkata, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Yahweh atau daftar Yahweh Elohim Israel. Barang bakti ada di tengah-tengahmu, hai Israel, engkau tidak dapat bangkit di hadapan musuh-musuhmu sampai kamu menyingkirkan barang bakti itu di tengah-tengah kamu. Artinya ada dosa itu harus dibuang. Tidak bisa kita berhadapan dengan Elohim tanpa kita kudus. Jadi kalau kita nggak kudus, jangan harap kita. Makanya kitab suci, orang yang suci hatinya dia akan melihat Elohim. Amin. Makanya dibutuhkan kekudusan. Nah, kata kudus dalam bahasa Ibrani disebut kados. Kados itu kudus, ada dua hal. Satu, kudus itu karena tahir, karena suci. Satu, karena dipisah. Makanya barang yang kudus itu barang yang dipisahkan. Kita disebut kudus karena kita dipisahkan dari dunia. Amin. Kita dipisahkan dari orang-orang yang berdosa, dipisahkan dari dunia. Makanya kita disebut kudus. Engkau adalah umatku yang kudus. Kenapa? Karena dipisah dari dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan ya. Di dalam kitab Romi 6 atau Roma ya, pasal 6 ayat 23. Kimas korat haket avadon umatat Elohim kayenetsa beyesua hamasiah adonenu. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Elohim ialah hidup yang kekal dalam Yesua Hamasiah Tuhan kita. Artinya apa? Sudah di dalam kitab Yehosua pasal 7 ayat 13, kuduskanlah esok hari. Karena kita tanpa kekudusan tidak bisa menghadap Elohim. Singkirkan barang bakti, artinya singkirkan dosa. Nah, satu-satunya yang bisa menyingkirkan dosa dari tubuh kita adalah Yesua Hamasiah. Makanya dikatakan sebab upah dosa itu maut, harusnya kita binasa semua. Tapi karena kasihnya Elohim, yaitu kasihnya Bapa Yahweh kepada kita, saudara, kita dapat beroleh hidup kekal dari siapa? Yesua Hamasiah. Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan, lembah duka cita atau lembah Akhor atau lembah duka cita adalah lembah di mana akan si penyebab dosa diadili. Nah, gara-gara dosa akan lihat apa dampaknya. Kita masih di ayat itu, pasal yang ke-7 tadi, ayat 25. Kita lihat ayat 25 ya, saudara dikasih Tuhan. Lalu Yehosua berkata, betapa engkau telah menyusahkan kami, maka Yahweh pun akan menyusahkan engkau pada hari ini. Kemudian seluruh Israel melempari dia dengan batu, dan mereka membakar semuanya dengan api serta melemparinya dengan batu. Jadi gara-gara sopir tadi yang mau berangkat mabuk, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya dampaknya dilempari. Kalau dilemparinya sudah di luar bis, orangnya selamat. Tapi kalau melemparinya di dalam bis, sopirnya mati di dalam, apa nggak mati semua penumpangnya? Nah, inilah yang terjadi, saudara kasih Tuhan. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang besar yang ada sampai sekarang. Lalu Yahweh berbalik dari kehangatan amarahnya. Karena peristiwa itu, nama dari tempat itu disebut lembah duka cita. Makanya kenapa saya beri judul lembah duka cita? Dalam bahasa Ibrani disebut Emet Akhor, artinya lembah duka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hiduplah menurut jalan yang ditentukan atau diperintahkan Elohim. Jadi bukan hidup menurut aturan kita sendiri. Hidup itu biar Tuhan yang atur kita, bukan kita yang atur Tuhan. Apalagi ngancam Tuhan. Tapi biarlah hidup itu Bapa Yahweh yang atur hidup kita. Akuilah segala jalannya, maka Yahweh akan mengarahkan jalanmu. Amin. Jadi kalau kita itu ikutin aturannya Tuhan, itu luar biasa. Yang pertama, melakukan perintahnya dan jauhi larangannya. Nah, ini perintah ya lakukan. Tapi nah itu sudah larangan ya jangan diikuti. Amin. Kalau sudah itu jauh, waduh, ini setiap saya lewat baunya sambal terasi ini kok enak. Ya jangan deket-deket sambal terasi. Paham saudara yang kasih Tuhan? Nah, kecuali saya yang punya nih terasinya terasi ikan, nggak boleh lah. Terasi yang terbuat dari ikan, nah terasinya bukan dari ikan ya nggak koser, ya mending jangan. Amin, saudara. Amin. Sudah tahu saya ini nggak kuat nih kalau saya melihat, waduh saya kalau melihat perempuan saya nggak kuat, ya jangan pergi ke Bali. Itu pikniknya ke lain, gitu, ke museum. Kalau perlu pergi yang ke rumah hantu lah itu, saudara. Nah, harusnya begitu. Jangan perginya ke sana, nggak tahan. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, saya waktu kalau pegang duit itu saya boros, jangan mau jadi bendara.
nanti duitnya kepake. Paham saudara? Artinya di mana setiap orang pasti punya sisi kelemahan. Itu pasti saudara. Jadi setiap orang itu tidak luar biasa. Makanya yang bisa memberikan kekuatan itu Wahabodes, supaya saya kuat saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi yang pertama saudara lakukan setiap perintahnya. Apa yang memang ini perintah Bapak Yahweh lakukan. Tapi kalau sudah larangannya kamu nggak boleh ini, kamu itu ya jangan ikutin. Itu kan lo kisah etsim Yahweh, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan kesia-siaan. Ya nak kita berani nyebut nama Yahweh, ya hidupnya jangan sia-sia, hidupnya jangan sembarangan. Amin. Nanti orang kan menghujat penyembah Yahweh begitu. Betul nggak saudara? Nah inilah yang nggak boleh. Yang kedua, menjaga sikap hati dan motivasi dalam hidup ini. Jaga sikap hati kita. Yang pertama menjaga sikap hati, menjaga mata supaya tidak melihat hal yang membawa ke dalam dosa. Artinya kalau mata kita ini jangan sampai kita melihat kepada hal-hal yang dosa. Karena pertama pasti mata. Saudara dikasih Tuhan. Kalau nggak percaya, saudara boleh buka di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Dan begitu Hawa itu melihat buah itu menarik matanya, mata yang melihat pertama saudara. Makanya tutupin saudara. Jadi tutupin, waduh, ampuni saya Tuhan, lihat. Nah artinya seperti itu saudara dikasih. Kenapa? Karena pertama dari mata. Jadi yang pertama sudah menjaga sikap hati, menjaga mata supaya tidak melihat hal yang membawa dosa, hal yang bisa membawa dosa. Yang kedua, menjaga telinga supaya tidak mendengarkan hal-hal yang bisa membawa kita juga ke dalam dosa. Contohnya kalau telinga apa saudara? Gosip, hoax, apapun, wah ngomongin orang, wah itu pasti. Nah ini tutup, begitu sudah sifatnya hal-hal yang sudah hubungannya dengan itu sudah perlu diikuti, karena belum tentu itu benar. Yang ketiga, menjaga mulut supaya tidak membawa kita ke dalam dosa. Nah mulut ini dijaga, lebih baik memberkati daripada mengutuki. Kalau saudara kita kirimin renungan hari ini pagi ini yang bisa yang sudah membaca tahu apa yang tadi pagi, apa yang ada di dalam, ayo yang baca, apa yang ada di dalam tanganmu saudara, betul nggak? Apa yang hari ini yang saya kirim, apa yang ada di dalam tanganmu, apa yang ada di dalam tangan kita, yang sudah baca loh ya. Kalau yang belum baca ya nggak tahu pasti. Contoh, tongkat di tangan Mose bisa membelah laut. Amin saudara. Tongkat di tangan Mose. Umban di tangan Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat. Paham saudara? Jadi artinya apa yang ada di tangan, satu tangan yang ada di tangannya Rabi Saul atau Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Saudara, jadi ada hal 5 roti 2 ikan di tangan Yesua memberkati 5.000 orang, bahkan berkelimpahan. Nah sekarang apa yang ada di tangan kita? Ayo jujur, yang semuanya pasti semuanya punya HP. Ayo sini yang nggak punya HP siapa? Ayo. Mbah Maewe punya. Artinya semuanya sama kecuali bagi sama nafsi. Pasti gak dikasih, tapi sering lihat. Ya toh? Pasti dia lihat HP, semua orang HP. Nah HP ini dibuat dosa ya bisa. Betul gak? Karena dicampur, wah Pak tidak, saya mau yang kudus-kudus saja. Emang kalau buka internet pasti isinya semuanya kudus? Belum tentu saudara. Teman semua Facebook saya itu baik-baik, siapa? Emang di Facebook gak ada yang maki-maki, nggak ada yang mencela kita, masih ada. Tapi bagi menggunakan, justru melalui HP ini kita buat pertemanan yang baik. Amin. Yang banyak menunjukkan saya anaknya Bapak Yahweh. Yang kedua, HP ini digunakan untuk memberkati, kirim renungan, kirim pujian-pujian yang memang mengagungkan nama Bapak kita. Jadi HP ini bermanfaat. Begitu ada orang nelpon marah-marah, tutup, nggak usah ikutin, malah ikut marah. Nanti kalau sudah marah, lupas kendali, HP ini dibanting, sing rugi siapa? Yuk kita sendiri, HP sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang ada di tanganmu kita gunakan untuk bermanfaat. Yang keempat, menjaga pikiran kita supaya fokus kepada setiap daftar Elohimnya. Amin. Jadi jaga pikiran kita. Ini pikiran, karena pikiran ini banyak yang kalau kita nggak isi dengan daftar Elohim itu kemana-mana saudara. Kecuali kalau kita orang sibuk. Nah orang sibuk lain lagi. Wah ini sibuk segala macam, misalnya pekerjaan. Tapi kalau orang yang banyak bengong, kalau nggak bisa, waduh mau memanfaatkan pusing saudara. Makanya setiap hari saya cuma tak gunakan. Tadi kayak tadi, hari ini saya harus menyiapkan renungan buat besok pagi. Sebelum, sudah selesai. Loh kok saya buat renungannya 2, tak hapus, satu malah hilang semua. Ngulang lagi saudara dari awal. Tapi paling tidak sebelum saya kirim saya sudah menyiapkan.
Nanti malam saya siapkan untuk sore. Terus paling tidak bisa memanfaatkan waktu untuk kemudian. Jadi kalau saya belum mendapatkan renungan rasanya gelisah saudara. Saya itu gak enak, gak nyaman kalau belum dapat renungan. Karena tiap pagi saya harus ngirim renungan. Kemudian saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, makanya jauh kayak RF gini maupun adalah sahabat besok. Saya buat renungannya sudah dari kemarin, dari Selasa paling lambat Rabu. Karena saya tidak mau kemerungsung. Ada orang yang selalu berkhotbah gini, Tuhan tadi bicara dengan saya, padahal tahu itu karena tidak siapan. Kalau orang persiapan pasti gak gitu. Memang ada kalanya kita mempersiapkan diri dengan baik, terus Tuhan gerakkan untuk diganti. Ada nggak? Pernah nggak gitu? Pernah saudara. Memang Ruh Kudus bekerja. Tapi kalau orang yang selalu berkhotbah, Tuhan barusan bicara dengan saya, pasti karena nggak pernah persiapan. Jadi orang yang baik kita menyiapkan diri dengan baik. Supaya apa? Jadi renungan itu bisa bermanfaat. Ya nggak salah, memang Tuhan bicara. Ya kalau Tuhan bicara betulan, saudara yang dikasih Tuhan. Yang terakhir, menjaga hati supaya Ruh Kudus yang selalu menyucikan hati kita sepanjang hari. Jadi minta pimpinan Ruh Kudus, Tuhan tolong saya, hati saya selalu diisi dengan hal-hal yang baik, yang positif. Makanya setiap pagi kalau saya berdoa, selalu saya berdoa begini, Bapak Yahweh, saya bersyukur hari ini saya bisa bangun pagi. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, kebodohan saya tolak demi nama Adonai Yesus Masiah. Yang ada dalam diri saya hanya kebaikan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah. Orang yang baik yang saya jumpai sepanjang hari ini. Pokoknya saya ketemu orang-orang yang tidak baik, nggak mau saya. Yang energinya negatif nggak mau. Jadi isinya, kalau yang negatif mending saya pergi aja, menghindar. Supaya setiap hari diisi hal-hal yang baik. Sukses besar itu buat saya Tuhan. Berkat melimpah yang mendatangi saya, orang yang baik yang saya jumpai, berkat yang mendatangi saya. Tidak perlu kita yang mencari-mencari berkat sampai susah. Nanti orang akan datang dengan sendirinya. Amin. Banyak hal terjadi kalau itu kita lakukan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya yakin bahwa lembah duka cita tidak pernah kita alami selama kita tulus dan lurus di hadapan Elohim. Biarkan lembah duka cita buat orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi bagi orang yang takut akan Elohim, pasti yang ada lembah sukacita, lembah damai sejahtera, lembah berkat yang melimpah. Amin. Bapak Ibu, hidup dengan mental yang kuat, baik jasmani dan rohani, bersama Abah Yahweh Elohim, bersama Yeshua HaMashiach, pasti sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, kita ke keluarga kita masing-masing.